Ya, pernikahan antara Tokopedia dengan Gojek mungkin dianggap sebagai pasangan serasi ya. Gabungan dua perusahaan teknologi dengan nilai valuasi yang tinggi pun diamini bagi sektor ekonomi. Cepat atau lambat, hal ini akan diikuti konsolidasi pemain digital lainnya. Lalu bagaimana pandangannya dari sisi ekonomi digital? Bergabung Nailul Huda, Head of Center Innovation and Digital Economy Indef. Selamat malam, Mas Huda. Selamat malam, Mbak. Oke, jadi ini confirm ya, official in relationship antara Gojek dan juga Tokopedia. Bagaimana melihat membaca arah kolaborasi konglomerasi digital antara keduanya nih, Mas? Ya, memang ke depannya untuk industri digital, baik di Indonesia maupun di dunia, itu mengarahnya kepada pembentukan sebuah ekosistem, di mana ekosistem ini sudah dibuat oleh Gojek dan Tokopedia sebelumnya dan dikembangkan melalui GoTo ini. Nah, kedepannya mungkin akan parah sekali pembangunan sebuah ekosistem digital di Indonesia maupun global gitu ya. Nah, salah satunya melalui merger. Gitu. Nah, ini memang salah satu langkah yang ditunggu bagi masyarakat ya tentunya, masyarakat dan pemerhati ekonomi digital. Langkah merger ini apakah konkret apa tidak gitu, dan ternyata kemarin sudah diwujudkan dengan pembentukan GoTo gitu. Oke, Mas Huda, kalau dari sisi positifnya kan kalau kita baca mungkin peluang atau apa bilangnya ya, keunggulan yang muncul kan layanannya ini saling memperkuat layanan. Yang satu unggul untuk sektor layanan di transportasi online, kemudian food online, pesan antar makanan dan barang secara online, yang satunya lagi marketplace. Tapi tentunya harus ada beberapa poin, ada beberapa hal yang harus diwaspadai. Salah satunya apakah yang ditakutkan, yang dikhawatirkan orang-orang juga, apakah dengan adanya merger keduanya ini, pernikahan keduanya ini, akan mempersempit ruang bagi pemain-pemain di sektor yang sama nanti ke depannya? Ya, kalau kita berbicara mengenai industri ekonomi digital di Indonesia sebenarnya, dengan mergernya Gojek sama Tokopedia ini untuk GoTo itu mengkonfirmasi bahwa ada 3 pemain utama atau 3 grup utama di industri digital di Indonesia, yaitu ada GoTo, ada C Group milik industri Shopee, terus ada Grab, OVO, sama M-Tech yang kebetulan saham M-Tech dibeli sama Grab sebelumnya. Nah, ini menunjukkan bahwa untuk pasar ekonomi digital di Indonesia semakin terkonsentrasi untuk kepada ketiga konglomerasi ini, Mbak. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dampaknya, itu kita bisa bilang bahwa kedepannya akan sulit bagi industri atau pelaku ekonomi digital baru yang mau masuk di industri e-commerce ataupun industri ride hailing ataupun digital wallet untuk bisa bersaing, karena ketiganya sudah mempunyai pangsa pasar yang cukup luas. Gitu. Nah, ini sangat menyulitkan untuk pemain baru di sini. Oke, jadi artinya singkat kata ada bisa saja potensi memunculkan persaingan yang kurang sehat nanti ya ke depannya ya? Bisa memunculkan persaingan kurang sehat karena terkonsentrasi ke 3 konglomerat itu, Mbak. Namun kalau dibilang bahwa apakah ada tindakan yang melanggar peraturan persaingan usaha, itu harus ditinjau dengan lebih teliti, karena kita tahu bahwa untuk di ekonomi digital sendiri untuk saling layanan itu sebenarnya saling terkait gitu loh. Nah, ini perlu pendalaman sendiri oleh KPPU apakah memang ada potensi untuk memunculkan persaingan usaha tidak sehat. Oke, saya mau minta tanggapan dari Mas Huda. Bagaimana melihat dari sisi yang ini? Keduanya ini mengklaim merger penggabungan kolaborasi keduanya bisa menyumbang 2% terhadap total produk domestik bruto Indonesia. Make sense kah? Kalau untuk saat ini sebenarnya untuk ukuran ekonomi digital di Indonesia sendiri itu mencapai 3-3,2% dari PDB. Artinya kalau itu 2% disumbang oleh GoTo, yang lainnya itu cuma 1% sampai 1,25%. Itu sebenarnya tidak make sense secara angka. Nah, mungkin saya akan mereview itu bagaimana Tokopedia ataupun Gojek ataupun GoTo itu mengklaim
sebesar 2% dari PDB itu harus diverifikasi ulang apakah memang seperti itu gitu. Karena kalau kita lihat dari pesaingnya sendiri, dari e-commerce lainnya ataupun dari transportasi online lainnya, itu mempunyai peran yang besar juga gitu. Nah, mungkin itu satu selain GoTo ini 1-1,5% saja gitu. Iya. Oke, Mas Huda, kita tahu bahwa Gojek sendiri sudah dan saat ini tengah fokus dengan ekspansi ya di luar negeri, di beberapa kawasan, di beberapa negara di Asia Tenggara. Dengan adanya merger seperti ini, prediksi Anda, GoTo akan seperti apa ke depannya? GoTo yang paling pasti sih harapan saya itu GoTo ini bisa ekspansi ke luar negeri, terutama ke kawasan Asia Tenggara. Karena kalau saya lihat Gojek yang sudah mulai ekspansi dari beberapa tahun kemarin itu bisa diikuti oleh GoTo sebagai bisa dibilang grupnya ya. Nah, kalau saya lihat nanti persaingannya di tingkat Asia Tenggara itu masih bersaing dengan C-Group atau induk dari Shopee serta Grab yang lebih dahulu menancapkan kukunya di kawasan Asia Tenggara gitu. Oke. Merger antara Tokopedia dan juga Gojek ini bisa saja menjadi inspirasi Mbak dengan memunculkan pemain-pemain yang sama nantinya dengan menggunakan strategi yang sama. Jadi kalau kita berbicara mengenai konsolidasi digital, ini artinya sebuah keniscayaan. Tapi untuk yang sekarang ini apakah ini terlalu cepat atau mungkin masih harus menunggu? Karena kita tahu bahwa pandemi ini berdampak pada perekonomian yang melambat, bergerak melambat, kemudian juga daya beli masyarakat pun juga akhirnya ikut tersendat kan, Mas Huda? Ya, namun bagi saya ini adalah waktu yang tepat untuk mengkonsolidasikan beberapa sistem atau beberapa industri ekonomi digital. Alasannya adalah pandemi ini sangat merubah sekali perilaku masyarakat yang tadinya banyak berkegiatan offline menjadi online. Terus yang kedua, pandemi ini juga seakan-akan memukul industri digital sehingga cost-nya terlalu besar. Nah, merger ini merupakan salah satu cara untuk bisa mengefisiensikan cost operasional dari perusahaan digital. Nah, menurut saya sih ini yang saat yang tepat dan nantinya memang seperti yang tadi Mbak Fanny bilang gitu, kalau ini adalah sebuah keniscayaan. Kalau saya lihat bahwa nanti ke depannya memang tren merger dan akuisisi itu bisa terjadi lagi, karena kalau saya lihat itu untuk industri digital itu yang paling menang adalah dia yang bisa membangun sebuah ekosistem paling kompleks dan dengan layanan yang variatif gitu. Jadi user experience dan user experience itu terjadi dalam satu layanan aja gitu, aplikasi aja gitu. Oke, kalau tadi berarti Mas sudah bilang prediksinya ini akan menjadi tren, ke depannya akan ada lagi nih pasangan-pasangan serasi ya di ekonomi digital lainnya, merger-merger lainnya. Tapi yang masih mengganjal saat ini Mas Huda adalah bagaimana tentang perlindungan konsumen online ya di beberapa regulasi, di beberapa aturan yang menaungi ekonomi digital. Akankah ini kemudian juga bisa menjadi salah satu faktor penghambat ke depannya? Nah, memang bisa jadi faktor penghambat, namun tidak signifikan buat kami. Kalau saya lihat untuk masalah perlindungan konsumen, terutama perlindungan data, itu maksudnya ke masalah regulasi. Nah, di kita sendiri itu masih terdapat kekosongan regulasi tentang perlindungan data pribadi dari pengguna ekonomi digital. Nah, kalau kita lihat beberapa peraturan itu belum bisa dijadikan sebagai dasar hukum kuat untuk bisa melindungi data diri nasabah ataupun data diri pengguna ekonomi digital kayak e-commerce dan sebagainya. Nah, ini perlu untuk sebuah kebijakan publik yang tepat dari pemerintah untuk bisa mengakselerasi pembahasan undang-undang perlindungan data pribadi yang sekarang masih di DPR.
Oke, menarik pembahasan ini, bagaimana kolaborasi antara konglomerasi digital ini bisa berdampak atau berimbas pada sektor ekonomi, khususnya ekonomi digital. Terima kasih Mas Nailul Huda, Head of Center Innovation and Digital Economy Index sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam Mas.